Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT. Karena karunia-Nya, maka kita akan belajar bersama-sama meskipun hanya lewat audio, tapi kita syukuri ya. Semoga ada manfaat ya dari belajar ini, dan supaya lancar ya, senang hatinya karena belajar. Kita awali dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya teman-teman? Hari Sabtu ya, hari Sabtu itu ada kuliah hukum adat untuk mahasiswa kelas profesi. Dan kelas profesi ini adalah kelas yang luar biasa. Kelas yang luar biasa karena begitu antusias untuk belajar, meskipun harus bercapek-capek ya, sebenarnya harus beristirahat karena seminggu bekerja, tetapi karena niat yang baik ingin belajar, istirahatnya ditangguhkan ya. Semoga diridhoi Allah, dirahmati, dengan belajar akan memberi wawasan yang lebih luas ya. Untuk pertemuan 9 learning setelah UTS itu kita akan ulas sebentar tentang apa sih hukum adat itu. Jadi kalau kita belajar materi mata kuliah, kita harus tahu dulu ya istilahnya, pengertiannya bagaimana. Kalau hukum adat kita semua sudah tahu ya, sudah kita bahas 7 kali pertemuan ya. Hukum itu berkaitan dengan peraturan, adat itu berkaitan dengan nilai-nilai ya yang hidup di masyarakat, yang berawal dari kebiasaan-kebiasaan dilakukan berkali-kali nilai-nilai itu, kemudian karena bagus ya dilakukan terus-menerus sehingga kebiasaan itu menjadi tradisi turun-temurun. Kemudian karena ada sanksinya, maka dari kebiasaan melakukan hal-hal yang baik yang berupa nilai-nilai tadi menjadi hukum karena ada akibat hukumnya, yaitu menjadi hukum adat. Pengertiannya di sini dikatakan bahwa hukum adat itu hukum tidak tertulis yang merupakan pedoman bagi sebagian orang ya, orang Indonesia tentunya, dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari, baik di kota maupun di desa. Hukum adat itu biasanya di daerah ya, di luar Jawa begitu ya, di Jawa Tengah ya. Kemudian istilah hukum adat itu dari bahasa Belanda, yaitu adatrecht ya. Yang membuat istilah itu adalah Snoek Hurgronje, kemudian dilanjutkan oleh Cornelis van Vollenhoven, sehingga kedua beliau ini disebut sebagai Bapak Hukum Adat Indonesia. Ya aneh kan, Bapak Hukum Adat Indonesia itu malah orang Belanda, karena kita dijajah Belanda lama sekali. Ini ada beberapa pengertian dari hukum adat. Yang pertama dari sarjana Belanda juga, Van den Beek, dengan teorinya receptio in complexu ya, complexu ya, bukan complexen ya, complexu, COMPLEXEU ya, complexu. Van den Beek teori receptio in complexu, bahwa hukum adat itu hukum adat suatu golongan atau masyarakat adalah hasil penerimaan bulat-bulat ya, atau resepsi seluruhnya dari hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Jadi menurut teori ini
yang dikemukakan oleh Van den Beek itu bahwa hukum adat itu diambil secara keseluruhan dari hukum agama yang ada di masyarakat tersebut. Ya, ada yang pro, ada yang kontra. Ini ada sarjana Snugurgronya mengatakan bahwa tidak semua hukum agama itu diterima oleh hukum adat. Karena ada yang murni dari hukum adat, tidak kecampuran hukum agama. Misalnya hukum keluarga atau kekerabatan, hukum perkawinan dan hukum waris yang diatur berdasarkan hukum adat murni ada, ya, tidak berdasarkan hukum agama. Kemudian ada sarjana lain namanya Terhar, mengatakan bahwa hukum waris merupakan hukum adat asli yang tidak dipengaruhi oleh hukum agama. Contohnya hukum waris di daerah Minangkabau. Ya, Minangkabau ini garis keturunan perempuan. Sistem perkawinannya disebut dengan sistem matrilineal. Jadi kalau habis menikah mengikuti ke pihak perempuan. Tetapi kedudukan tertinggi tetap ada pada laki-laki. Itu tadi beberapa pengertian tentang hukum adat menurut beberapa sarjana Belanda ya. Ini juga ada dari Van Vollenhoven. Hukum adat mempunyai unsur-unsur asli maupun unsur-unsur keagamaan. Walaupun pengaruh agama itu tidak begitu besar dan terbatas pada beberapa daerah saja. Nah, jadi kalau Van Vollenhoven ini menghargai dua-duanya, baik hukum agama maupun hukum adat. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, ini diperkuat lagi definisi hukum adat. Ya, hukum adat itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Sanksinya itu ada yang pasti, ada yang tidak pasti. Sumber hukum adat itu adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat tertentu dalam wilayah hukum adat tersebut. Ya, kalau menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan di pihak lain tidak dikodifikasikan, artinya tidak tertulis dalam bentuk kitab undang-undang yang tertentu susunannya. Dasar hukum berlakunya hukum adat yaitu pasal 2 aturan peralihan UUD 45. Ya, selama belum ada yang baru, semua peraturan masih digunakan. Jadi ini dulu ketika kita transisi dari belum merdeka menjadi merdeka, ya, dengan adanya UUD 45 pasal 2 aturan peralihan itu, ya, selain hukum nasional misalnya belum diatur, belum ada, belum mengatur, maka boleh menggunakan hukum adat untuk orang Indonesia asli atau pribumi. Saya kira itu ya penjelasan hukum adat. Terima kasih.